teman-teman semua. Selamat datang di podcast Debit Kredit Ngobrol Legit. Podcast kelompok 4. Kalian tahu nggak sih guys, kita siapa? Tahu dong Mas Angga. Kenalin, aku Kavi. Dan aku Gisel. Dan di sini teman-teman tahu nggak kita bakal bahas apa? Coba tebak Vi. Kita akan bahas tema tentang podcast ngobrolin utang pinjam 100 Bang. Jadi tema kita itu pasti bahas utang ya teman-teman ya. Nah, bener banget tuh. Kita di sini tuh bakal kupas tuntas lebih lanjut tentang utang dan juga liabilitas, jenis-jenis liabilitas, dan juga dari utang receh sampai utang miliaran dari perusahaan. Nah, jadi di sini teman-teman santai aja, kita ngobrol seru-seruan tanpa teori yang ribet-ribet. Dan tentunya kita bakal kasih insight biar teman-teman nggak asal ngutang dan mahir mengelola keuangan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang utang, kita tuh bakal ngulik terlebih dahulu bedanya utang dengan liabilitas itu apa sih? Gitu. Oke, jadi yang dibilang Gisel tadi itu kita harus apa sih? Utang dan liabilitas. Jadi liabilitas dan utang itu sering kali berhubungan teman-teman, tapi memiliki perbedaan. Utang itu sebenarnya kewajiban kita yang membayar sejumlah uang kepada pihak lain, sedangkan liabilitas sendiri adalah kewajiban yang harus dibayar kembali di masa depan yang akan datang. Singkatnya, semua utang adalah bagian dari liabilitas, tetapi tidak semua liabilitas adalah utang. Nah, benar banget tuh. Kalau di dunia akuntansi, utang itu termasuk dalam kategori liabilitas atau kewajiban yang harus dibayar menggunakan aset ataupun kas. Nah, liabilitas sendiri itu dibagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, coba sih Vi, jelasin apa sih bedanya dari jangka pendek dan jangka panjang itu? Oke, gini teman-teman. Dalam bahasa sederhananya, liabilitas jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. Biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya itu utang kredit dan utang usaha. Nah, kalau liabilitas jangka panjang adalah kebalikannya teman-teman. Kewajiban yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang KPR dan obligasi. Nah, jadi di sini teman-teman udah paham dong ya kalau bedanya liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, harapannya semoga teman-teman di sini tuh bisa memahami dan juga mengelola keuangan dengan baik. Nah, sekarang kita bakalan ke inti podcast hari ini teman-teman, yaitu studi kasus Gisel. Wih, udah ke studi kasus aja nih, aku udah gak sabar. Kira-kira perusahaan apa sih yang bakal kita bahas hari ini, Vi? Oke teman-teman, kita akan bahas PT Sritex, yang mana perusahaan ini tuh bergerak di bidang garmen. Ternyata perusahaan ini tuh teman-teman dinyatakan pahit oleh hukum pada akhir tahun 2024 lalu. Dan utangnya tuh udah mencapai hampir 1,6 miliar US dollar atau setara 2,5 triliun. Wih, banyak banget ya. 2024 itu kan berarti kan kemarin kan, barusan banget ini berarti. Iya, jadi di bulan Juni 2024 kemarin tuh liabilitas jangka panjangnya sebesar 23 triliun dan jangka pendeknya itu sebesar 2 triliun. Wih, kalau digabung banyak banget ya ternyata. Bener banget, makanya penting buat perusahaan buat ngatur keuangan dan utangnya dengan baik. Nah, selanjutnya berangkat dari kasus tadi PT Sritex, mungkin teman-teman di sini tuh berpikir sebenarnya utang itu tuh beban atau malah penolong hidup sih? Nah, jadi perdebatan juga di media sosial, Sel. Ada yang bilang kalau utang itu buat kita itu penyelamat saat kita tuh lagi di kondisi darurat. Tapi ada juga yang bilang utang itu bikin masalah hidup kita itu tambah banyak banget. Nah, iya bisa dibayangin tuh kok misalnya kita tuh anak kos, terus tiba-tiba masa sewanya kita mau habis, kita nggak ada uang, terus ditambah orang tua juga belum kirim transferan, bingung banget kan itu pasti. Nah, mungkin waktu itu kita mulai berpikir apa aku ngutang aja ya, apa aku minjem uang aja gitu. Nah, sama seperti kasus tadi, kita di sini tuh dibikin bingung, utang itu sebenarnya itu beban atau malah penolong hidup waktu kepepet sih? Menurut kamu gimana, Vi? Kalau menurutku minjem itu kita harus mikirin gimana cara bayarnya, karena utang itu bisa merubah jadi beban hidup, apalagi sebagai anak kos dimana kita tuh belum ada penghasilan sendiri dan hanya mengandalkan transferan dari orang tua. Apa nggak masalah jadi bumerang, hidup lagi santai-santainya tiba aja ada yang nagih. Nah, itu tuh buat aku itu bayanginnya aja udah deg-degan gitu loh, Sel. Ya, berarti fix banget kalau misalnya utang itu tuh adalah penambah beban bukan penolong.
Jadi di sini teman-teman bisa digarisbawahi ya, bahwa kalau kita mau utang itu kita harus bisa bedain dulu apakah utangnya ini berguna ataukah malah membuat kita menyesal di kemudian hari. Dan juga harus tanyakan ke diri kalian, apakah kalian itu siap menanggung di masa mendatang ataukah teman-teman bisa bayar nggak ini pada akhirnya utang tersebut. Baik, teman-teman, itu adalah obrolan sekilas kita tentang liabilitas. Semoga setelah episode ini teman-teman tuh lebih paham apa sih liabilitas, kalau butuh pinjaman itu gimana. Pastikan untuk hal yang produktif ya teman-teman, bukan sekedar buat gaya hidup. Nah, jangan lupa untuk terus stay tune di episode-episode podcast kita selanjutnya ya. Kita bakal ngobrolin lebih banyak tentang akuntansi dan juga keuangan yang tentunya dirangkum dengan secara menarik dan juga berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Halo Profesor. Halo Nek. Beda. Sing penting mempan. Kita Oke. bentar. WA siapa?